Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai taklim, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi ampunan bagi kita, keberkahan dan kebaikan bagi kita seberataan. Dan sebelum kita memulainya, marilah kita bersama-sama membaca doa dan baca Ummul Quran dan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ulun banyak terima kasih kepada Takmir Masjid Nurul Islam. Alhamdulillah di masjid kita ada mulai kembali kegiatan, yaitu halaqah taklim sehabis salat asar. Halaqah ini sebenarnya kita ingin hidupkan kembali sebagaimana pada zaman baginda Rasulullah SAW. Pada setiap waktu beliau mengajarkan, menyampaikan apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjaga adab-adab daripada taklim itu agar mendapatkan keberkahan daripada apa yang beliau sampaikan. Terus kemudian adab-adabnya sebaik-baik kita lakukan dengan cara adab yang kita sempurnakan. Kita pertama kali adalah mudah-mudahan kita kalau bisa merapat. Mohon merapat lagi sedikit. Mohon maju lagi. Ini karena mic-nya cuma hanya 2 mic depan di sini kayaknya. Mohon maju lagi sedikit. Terus kemudian duduk kita adalah duduk iftirashi. Duduk kita duduk iftirashi. Terus kemudian hadirkan di dalam hati ini bukan ulun yang menyampaikan perkara ini dan datangnya dari Rasulullah SAW, yang mana kita harus yakini adalah perkara yang benar. Ini adalah perkara yang benar, kita agungkan. Setiap kita mendengar apa yang Rasulullah SAW sampaikan, kita yakini dalam hati kita, kita agungkan. Ini adalah perkara yang benar. Ini perkara adalah yang pasti. Janji-janji Allah adalah pasti. Terus kemudian kita kesankan dalam hati kita. Lalu kita buat sebagaimana para sahabat buat. Apa yang mereka dengar, mereka sampaikan kepada anak-anak mereka, mereka sampaikan kepada istri-istri mereka, sehingga para sahabat ini lahirlah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka selalu apa yang mereka dengarkan, mereka sampaikan terus. Mereka menginginkan kebaikan-kebaikan terus bagi setiap orang. Ini kerisauan mereka. Karena mereka paham betul dari dulu kala zaman Rasulullah SAW, beliau sampaikan apabila Nabi meninggal, umat ini akan sedikit demi sedikit memulai murtad. Dan itu terjadi benar. Ketika baginda Rasulullah SAW meninggal saja, maka subhanallah, sudah banyak orang yang ingkar, tidak mau membayar zakat, bahkan mengakui kemurtadannya. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah mereka yakin. Pada waktu itu Abu Bakar memimpin setelah baginda Rasulullah langsung memerintahkan untuk menyampaikan, lanjutkan lagi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu berangkatkan daripada pasukan Usama. Pasukan Usama masih 19 tahun sudah menjadi panglima perang. Tetap diberangkatkan walaupun sudah ada rencana daripada Kaisar Romawi ingin memerangi, memasuki kota Madinah, menghancurkan. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah." Yang artinya, kalau ada suatu kaum berkumpul di suatu majlis di rumah-rumah Allah, lalu membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, maka bersab-sab malaikat ke arsy Allah, membawakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan lagi dengan ketenangan. Maka kita harus yakin betul hadirnya kita di saat ini, maka tanpa kita pengetahuan kita, tanpa kita pahami bagaimana Allah menyusun para malaikatnya sampai ke langitnya, hadirnya malaikat di dalam majlis ini harus kita yakini betul.
Kemudian kita yakini lagi Allah akan memberikan ketenangan pada kita. Bahkan Allah banggakan kita di antara hamba-hambanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Ini sudah cap stempel, cap paling pasti, paling benar. Contoh yang paling baik yang ditiru, yang diikuti adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah lagi katakan, khairul qurun qarni. Sebaik masa adalah masaku. Terus selanjutnya para sahabat, para tabi'in. Maka pada hari ini alhamdulillah kita akan membacakan tentang hayatus sahabah, kisah sahabat. Ulun insyaallah akan membawakan buku judulnya Hayatus Sahabah juga, karangannya adalah Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Buku ini 3 jilid, tabal benar. Bukunya sudah 3 jilid, tabal sekali. Siapakah beliau? Beliau ini adalah salah satu ulama yang lahir di daerah India sana. Beliau lahir pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 20 Maret 1917. Namun hari ini sudah 2020, berarti para 100 tahun yang lalu sudahlah. Terus kemudian beliau ini adalah keturunan daripada Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, Maulana Ilyas Abah Sidin. Terus kemudian beliau ini Masya Allah dari kecil umur 10 tahun sudah menghafalkan Al-Quran. Bahkan ketika umur Sidin berumur 20 tahun sudah termasuk muhaddis. Beliau sudah menghafal kutubus sittah. Terus kemudian karangan beliau, adapun karangan beliau, sebentar lu carikan. Karya tulis beliau adalah kitab, salah satunya yang pertama Amaniul Akhbar yang terdiri dari 4 jilid. Kemudian Syarah Ma'anil Asar, yang kemudian yang ketiga ini ada Hayatus Sahabah. Inilah karangan beliau. Terus kemudian pertanyaan bagi kita, kenapa kita harus membaca kisah sahabat? Kenapa harus kita membuka kembali pelajaran-pelajaran lama tentang para sahabat? Karena merekalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi teman oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ketentuan Allah, ketetapan Allah, merekalah yang menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis nang dihigasi ini yang paling baik. Maka kita pelajari, kita buka lagi. Mereka lah sumber daripada segala kebaikan, sumber daripada iman. Mereka lah yang menemani Rasulullah di masa perjuangan pengorbanan Rasulullah selama di Mekah. Belum ada perintah sholat saja mereka sudah mengimani daripada Rasulullah SAW. Bahkan dicantumkan di dalam Al-Quran, mereka lah yang mendengar perintah Allah untuk beriman, maka mereka langsung menyahut dengan perkataan beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Keyakinan mereka ini, Masya Allah, sangat-sangat tertanam selama di Mekah. Maka Madinah itu adalah buahnya saja, buah daripada pengorbanan orang di Mekah. 11 tahun baginda Rasulullah SAW bersama mereka, mengajarkan iman, menanamkan keyakinan perkara bahwasanya di dunia ini adalah adanya Allah Subhanahu wa taala. Perkara la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka Masya Allah, pengorbanan mereka tercantum. Rijalun sadaqu ma ahadullah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mantap yakin imannya kepada Allah. Dan janji-janji Allah mereka benar-benar yakin. Contoh saja misalnya ada satu riwayat hadis Nabi misalnya, orang yang sholat maka Allah kumpulkan ke segala keburukannya, kesalahannya di atas kepalanya. Maka ketika dia selesai sholat, gugurlah seluruh kesalahannya tersebut. Bagaimana gugurnya?
daun-daun dari pohon. Maka mereka yakin betul kita ini kalau sholat Allah buang keburukan-keburukan kita dan Allah perbaiki keadaan kita. Mereka yakin betul. Mereka yakin betul kalau seandainya ada contoh lagi. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Kalau kita duduk habis sholat membaca misalnya ayat kursi, kemudian berzikir, maka dihapus dosa-dosa kita walaupun sebanyak daripada buih-buih lautan di lautan. Mereka bersegera dengan amalan-amalan seperti ini. Inilah para sahabat. Kemudian kitab ini diawali pada bab bagian pertamanya adalah ayat-ayat Allah tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bab bagian pertama inilah dasar akar daripada kenapa para sahabat begitu memegang apa dasarnya. Dasarnya adalah ayat-ayat Allah tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka sangat yakin betul dengan surah Al-Fatihah yang kita tahu seberataan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mereka yakin betul orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Adapun orang-orang yang dimarahi oleh Allah, orang-orang Nasrani dan orang-orang yang terkutuk, orang yang tersesat adalah orang-orang Yahudi. Ini jauh pasti akan mendapatkan binasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh tertanam di dalam nerakanya Allah. Terus kemudian ayat selanjutnya dalam surah Al-Imran, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabbmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Para sahabat ketika mendengar satu ayat saja mereka akan belajar untuk menyampaikan. Umar bin Khattab ketika datang kepadanya seorang wanita tua membawa air segar, orang Yahudi. Orang Yahudi membawa air segar, lalu Umar bin Khattab berwudu. Seorang hamba sahayanya memberikan air tersebut dan Umar berkata, dari manakah air ini? Dari seorang Yahudi ya. Maka Umar datang kepadanya, wahai wanita yang tua, hendaklah engkau masuk Islam, beriman kepada Allah. Ketahuilah Allah adalah Rabbku dan Rabbmu, dan inilah jalan yang lurus. Langsung beliau sampaikan, walaupun hanya menggunakan satu ayat. Terus kemudian ayat yang lain, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah membimbing para sahabat. Di dalam Al-Quran dicantumkan, wahai para sahabat, katakanlah, wahai Muhammad, sampaikan kepada para sahabatmu, katakanlah dengan perkataan yang sama, sesungguhnya aku telah ditunjuk oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Agama Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 161-163. Bahkan surah-surah yang lain firman Allah, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, wahai seluruh manusia, kalau ada ayat Allah yang menyatakan wahai seluruh manusia, berarti ini berlaku untuk umum. Tidak hanya untuk orang beriman saja, tapi untuk semuanya, seluruh penduduk Mekah waktu itu. Karena yang beriman hanya sebagian Rasulullah.
Wahai manusia, katakanlah, aku adalah Rasulullah kepada kalian semua. Ketahuilah Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia supaya kalian mendapat petunjuk. Para sahabat bingung ketika mendengar kalimat ini. Ini pasti dari mana ini? Kok ada orang yang ngaku ada Allah yang menghidupkan dan mematikan? Maka Rasulullah menjelaskan kepada mereka, kalian hidup di atas muka tanah ini, antri untuk masuk ke dalam tanah, nanti suatu saat akan ada lagi orang selanjutnya setelah kalian terus berlanjut sebagaimana orang-orang terdahulu. Al-Quran yang memberitakan kepada mereka tentang Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, wal Mu'tafikat, semuanya begitu pula kalian. Dan tidak ada yang punya hak menentukan saya akan hidup selamanya, saya akan mati tanggal sekian, tidak ada. Maka hanya Allah saja yang menghidupkan dan mematikan kalian. Dan percayalah kepadaku, aku ini seorang nabi yang ummi, karena Rasulullah tidak bisa membaca. Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi mendapatkan ilham langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian mengikutiku dan kitab-kitab yang terdahulu yang dibawa pada sejak mulai zaman Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Para sahabat pasti mikir terus. Ini kalimatnya tertib sekali. Kemudian wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Wa ma arsalna min rasulin. Allah menyatakan kami datangkan rasul, terus menerus mengutus rasul, tidak lain hanya untuk kalian taati, ikuti saja dia. Dan ketahuilah, kalaupun kalian sudah banyak dosa kalian, tapi kalau meminta ampun datang kepada Allah, maka kalian akan mendapati Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Para sahabat tahu keadaan mereka, apakah kita akan diampuni oleh Allah? Mabuk kita, judi kita, perzinahan kita, semua sudah dilakukan. Penduduk Makkah sudah biasa dengan perkara seperti itu. Apakah kita kalau datang kepada Allah akan diampuni? Maka turunlah ayat seperti ini. Maka mereka tanamkan betul dalam hati mereka, kita harus taat kepada Allah. Tapi Allah juga membimbing mereka sedikit demi sedikit. Ulun mendagang khamar kayak apa nih? Bahkan ada sahabat ketika masih dalam keadaan mabuk, Allah secara berangsur mendidik mereka sampai betul-betul tertanam yakin kepada mereka, sehingga mereka berani melemparkan khamar tersebut, tidak mau minum lagi. Terus perintah Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Kalian sudah mendengar, maka hai orang-orang yang beriman, ini khusus. Kalau sudah mendengar, kalau sudah sampai kepada kita perintah-perintah Allah, maka beda lagi kalimatnya. Kalian yang sudah tahu, seperti kan? Kalian yang sudah mendengar, maka taatlah kepada Allah dan Rasul. Wala tawallaw, jangan maju mundur, jangan berbalik, jangan tanggung-tanggung, tapi sungguh-sungguh. Ini sudah perintah Allah. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabsharu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Perintah Allah yang lain dalam surah yang sama Al-Anfal ayat 46. Wahai para sahabat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan saling berbantah-bantahan. Gawi aja, jangan banyak bertakun. Kayak apa kayak ini, kayak apa kayak ini, kayak apa kayak ini. Sebagaimana orang-orang terdahulu. Belajar Nabi sembelih sapi, kalau sampai takun warna abang kah, warna hirang kah, warna putih kah sapinya, warna kuning kah, warna coklat kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, 4 tahun kah, 5 tahun kah, lama kah, kurus kah, panjang rambutnya kah, berwarna kah, belang kah. Nah, jangan bertakun lagi, gawi saja. Fatab selalu buatnya bingung sendiri nanti.
Dan kalian menjadi gentar, wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Menjalankan perintah Allah tidaklah mudah. Pasti ada syaitan yang mengganggu kita agar tidak menyempurnakan perintah Allah. Tapi kita tetap dengan sabar, perlahan, sedikit demi sedikit disempurnakan. Ini tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Perintah Allah lagi selanjutnya, hai orang-orang yang beriman, kalau kita sudah terus orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Dan orang-orang yang dipercayakan dalam agama ini, para ulama dan umara, fa in tanaza'tum, tapi kalau seandainya masih ada perselisihan, ada kelainan pendapat, farudduhu ila Allah war Rasul. Kembali kepada keyakinanmu kepada Allah dan Rasul. Contoh, oh ya ini kita bingung nih, masjid sana, mohon maaf kita sambat nih, masih ranggang, di sini berapat, masing-masing keyakinan. Kalau keyakinan hati kita ini digawi sunnah rapat nih, rapat akan sudah. Tapi mau ada khawatiran musia kawan hingga garing batu-batu pulang panas pulang akhir, bat petandar ya sedikit. Allahu subhanahu. Tapi kalau keyakinan yang kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amun digawi kadang-kadang mungkin memberikan mudarat gawi. Contoh seperti lu kisahkan pertama tadi, Rasulullah SAW meninggal baru masih belum dikuburkan sudah ribut. Datang beberapa kabilah, kami kan 4 lagi lawan Muhammad. Kami kan 4 lagi, kami sudah terpisah. Maka para sahabat bingung, 4 buat Ansar kah, buat Muhajirin kah? 4 nang mana? Maka mereka kembali kepada perhatikan apa yang belum dikerjakan daripada perintah Rasulullah SAW. Rasanya amun Al-Quran sudah digawi sabarataan nih. Oh sebuting lagi belum. Tentara Usamah belum berangkat. Biar Umar belum tulak, habislah lakian. Ada lagi bibi lakian di Madinah, tertinggal bibiniannya lagi. Siapa nang azan, kakak-kakaknya lagi. Kalau tertinggal bibinian, datang Romawi bujuran datang, habis 200.000 tentara Romawi. Umar tetap dengan keyakinannya, haruddu ilallahi wa rasul. Ada yang belum kita gawi, berangkatkan semua pasukan. Lebih baik mereka menjadi syahid daripada mereka terbinasa tidak melaksanakan perintah Rasulullah. Berangkatkan, hanyar tulak sudah tepuk tangan orang, selesai masalah sebentar. Inilah keyakinan. Kalau kita berlainan pendapat, kembali kepada keyakinan kita apa yang belum digawi. Terus kemudian ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, innama kana qaulul mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Allah menerangkan orang yang sukses, orang yang menang, orang yang untung 2 kali di sini. Dalam 2 ayat 2 kali Allah mengulang. Ulaika humul muflihun, ulaika humul faizun. Para sahabat yakin betul, tertanam. Kita hendak untung, hendak sukses, hendak nyaman adalah apabila hai orang beriman, apabila disampaikan kepada kalian, dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum, mengadili di antara kalian, maka ucapkanlah kami mendengar dan kami patuh. Contoh, belum beri contoh lagi. Gazwat terakhir perang Tabuk, kurma mau panen. Kurma anak panen, tapi perintah Allah dan Rasulnya, ayo tulakan, berangkat sekarang. Aduh kayak apa nih? Hendak tulakan. Toko masih banyak barang. Contoh sama seperti kebun hendak panen. Tapi karena ayat ini turun, kalau ada wanita, berarti langsung nih gawian nih, langsung disuruh nih, tinggalkan.
Maka langsung mereka taatkan. Maka subhanallah, ketika zamannya Umar bin Khattab, Allah buktikan 2/3 tunduk di bawah kekuasaan mereka, para khalifah Madinah. 30 tahun lamanya, 23 tahun di zaman baginda Rasulullah, 2 tahun di zaman Umar bin Abu Bakar, 10 tahun di zaman Umar bin Khattab. Hampir tidak ada lagi di dunia ini yang Masya Allah Muslim semuanya di bawah kekuasaan Muslim, di bawah kekuasaan Madinah, di bawah kekuasaan Khalifah. Ini bukti daripada ketaatan. Bukan kamu pasti sukses, bukan kamu pasti menang. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kayak apa ini kan udah taat saja sudah. Apa yang kita dengar langsung gawe. Sampai 5 menit lah, bis. Hah? Cukup setengah jam lah, karena terasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Ayat yang terakhir. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, katakanlah kepada para sahabatmu, pengikutmu, umatmu, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekarang adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum kamu. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukanku dengan apapun, dan barang siapa tetap kafir enggar sesudah janji itu, maka mereka adalah orang yang fasik. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Para sahabat yakin betul hendak mendapatkan rahmat, maka syaratnya 2: iman, beramal soleh. Taat kepada Rasulullah, ini perintahnya. Maka ketika mendapatkan ayat ini, para sahabat tertanam lagi, tertancap lagi di dalam hati mereka. Kita ni amun bujur-bujur taat kepada Allah dan Rasulnya, menggawi apa nang jarsidin, yaitu amalan-amalan soleh yang sesuai tuntunan agama, maka layas tahlifannahu, dibalik dimudahkan Allah, diangkat derajat, bahkan ditinggikan, bahkan berkuasa, bahkan terus meninggi keadaan mereka sebagaimana keadaan sebelumnya. Kemudian Allah ganti amun rasa adat kada nyaman orang halus timbul rasa tenang. Dan janganlah kita syirik kepada Allah. Jangan beranggapan nang lain selain daripada perintah Allah lah yang memberikan kebaikan tersebut. Contoh, kita berdoa sesudah sholat duha, ya Allah berikanlah rezeki kepada ulun, rezeki nang banyak, nang jauh parak akan, nang tahalang buka akan, nang di bumi keluarakan, nang di langit turun akan. Kayak itu lah artinya nih. Salat duha itu doanya kan kayak itu. Habis itu amun sedikit banyak akan, berikan ulun sebagaimana pian memberikan kepada orang-orang yang soleh. Imbah itu pedagangnya lagi.
Jangan sampai ada syirik. Namun kada buka toko itu syarat harus tetap dibuka. Tapi jangan ada keyakinan di dalam hati karena baranglah ulun nyaman, karena baranglah ulun banyak harta, karena baranglah ulun tenang. Bukan. Tapi karena Allah lah yang memberikan ketenangan. Seperti itu. Ini contoh. Maka para sahabat yakin betul. Kalau ada iman di dalam hati, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling lagi kepada yang lain, yakin kepada janji-janji Allah, maka Allah berikan kebaikan daripada setelah keburukan. Allah tenangkan hati daripada kekhawatiran, rasa takut benar. Ini ayat-ayat yang mendasari daripada para sahabat. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Nanti kita secara berinci kita tuntun saja baca ayat-ayat apa saja sudah dipilih oleh Sidin, ayat-ayat yang tertanam di dalam hati buhannya. Kemudian selanjutnya di hadis-hadis tentang taat kepada Rasulullah dan mengikuti Khulafaur Rasyidin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah labihan malah. Minta pun minta rela mampir seberataan. Kalau seandainya ada bab tanya jawab, ada. Baik, sebelum tutup memberikan waktu sebentar, mudah-mudahan silakan kalau bertanya.